Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani. Kali ini di program Baca 60 Sirah Sahabat. Hari ini kita masuk ke sahabat yang keenam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya yakin ya kita semua sudah sangat familiar dengan nama ini, nama yang sangat hebat dan meninggalkan di ingatan kita tuh bekas yang sangat mendalam karena kehebatan beliau, terutama di legenda yaitu di perang Qadisiyah gitu ya. Dan bagaimana kisah lengkapnya, mari kita baca bersama-sama sekarang ya. Sahabat yang keenam, Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Pasukan Persia menyerang kaum muslimin secara licik. Pertempuran Jisr menelan banyak korban dari pihak kaum muslimin. 4.000 kaum muslimin gugur sebagai syahid dalam satu hari. Penduduk Irak berkhianat. Semua itu adalah berita-berita beruntun yang membuat gelisah Khalifah Umar bin Khattab, sehingga ia memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan yang akan berperang habis-habisan melawan pasukan Persia. Tanggung jawab pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Disertai beberapa kaum muslimin, Umar berangkat menuju perbatasan tempat perang antara kaum muslimin dengan pasukan Persia berkecamuk. Namun belum jauh ia meninggalkan Madinah, sebagian anggota rombongan berpendapat agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara mereka untuk melanjutkan tugas tersebut. Usul ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf. Ia menyatakan bahwa keberangkatan khalifah tidak tepat karena akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Padahal Islam sedang menghadapi hari-harinya yang menentukan. Umar pun menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah. Ali juga dipanggil. Dengan ditemani beberapa orang Madinah, Ali berangkat ke tempat Umar dan rombongan berkumpul. Akhirnya mereka setuju dengan usulan Abdurrahman bin Auf. Khalifah Umar harus kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi pasukan Parsi. Khalifah Umar tunduk pada keputusan ini. Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, siapa yang bertugas sebagai panglima perang?" Mereka semua tertegun dan berpikir. Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku tahu orangnya." "Siapa?" tanya Umar. Abdurrahman bin Auf menjawab, "Siapa yang menyembunyikan kukunya? Dia adalah Sa'ad bin Malik Az-Zuhri." Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum muslimin setuju dengan usulan Abdurrahman bin Auf. Khalifah memanggil Sa'ad dan menyampaikan tugas yang harus dilaksanakan, mengurus Irak dan memimpin pasukan melawan Persia. Nah, siapakah dia singa yang menyembunyikan kukunya itu? Siapakah dia sebenarnya? Mengapa setiap kali dia menjumpai Rasulullah, beliau menyambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau dan berkata, "Ini dia pamanku, adakah di antara kalian yang mempunyai paman seperti dia?" Sa'ad adalah cucu Uhaib bin Manaf. Uhaib adalah paman Siti Aminah, ibunda Rasulullah. Sa'ad masuk Islam saat berusia 17 tahun, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia pernah berkata, "Saat itu aku adalah sepertiganya Islam." Maksudnya bahwa ia adalah satu dari 3 orang yang paling dahulu masuk Islam. Pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa, tentang agama baru yang dibawanya, dan sebelum beliau mengambil rumah Al-Arqam sebagai tempat pertemuan dengan para pengikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengulurkan tangan kanannya untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Buku-buku sejarah dan biografi menyebutkan bahwa ia termasuk satu dari orang-orang yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar. Bisa jadi ia mengikrarkan keislamannya bersama beberapa orang yang masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar. Mereka adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya ia sudah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan Sa'ad yang dapat dibanggakan, namun hanya 2 keistimewaan penting yang paling ia banggakan.
Pertama, dialah orang yang pertama kali menggunakan panah dalam perang membela agama Allah. Dan ia juga orang yang pertama kali terkena anak panah. Dan kedua, dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Di waktu perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan." Betul, ia selalu membanggakan dua keistimewaan ini dan menjadi kesyukurannya kepada Allah. Ia berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang pertama kali menggunakan panah dalam perang membela agama Allah." Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menjadikan ayah dan ibunya sebagai jaminan kecuali kepada Sa'ad di perang Uhud. Aku mendengar beliau bersabda, 'Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan.'" Sa'ad termasuk seorang satria berkuda paling berani yang dimiliki oleh bangsa Arab dan kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata ampuh, panah dan doa. Jika ia memanah, pasti mengenai sasarannya. Dan jika berdoa, pasti dikabulkan. Ini disebabkan oleh doa Rasulullah untuk dirinya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau, beliau berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Doa Sa'ad dikenal bak pedang yang tajam. Sa'ad menyadari hal ini. Karena itu, ia tidak mau mendoakan buruk untuk orang lain kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah. Amir bin Sa'ad menceritakan, suatu hari, Sa'ad melihat seorang laki-laki sedang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu, Talha, Zubair radhiyallahu anhum. Ia menegur orang itu, namun orang itu tidak peduli. Lalu Sa'ad berkata, "Kalau begitu, aku akan mendoakan keburukan untukmu." Laki-laki itu menjawab, "Kamu mengancamku? Kamu ini seperti Nabi saja." Sa'ad pergi. Ia berwudu, sholat 2 rakaat, lalu menengadahkan 2 tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa laki-laki itu telah mencaci maki kaum yang telah mendapatkan kebaikan darimu. Caci makinya tentu membuatmu marah. Karena itu, tunjukkanlah kebesaranmu dan jadikanlah dia sebagai pelajaran bagi orang lain." Tak lama kemudian seekor unta berlari kencang keluar dari sebuah rumah. Unta itu tidak bisa dikendalikan. Ia terus menerobos kerumunan orang. Seakan ada sesuatu yang dicarinya. Unta itu menabrak laki-laki tadi dan terus menginjak-injaknya hingga tewas. Ini menandakan kebeningan jiwa, kesungguhan iman, dan keikhlasan yang mendalam. Begitu pula Sa'ad, jiwanya adalah jiwa merdeka, keyakinannya kuat membaja, dan keikhlasannya tak ternoda. Untuk meningkatkan ketakwaannya, ia memakan makanan yang halal dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Kehidupan Sa'ad terus berjalan. Ia menjadi orang yang dikaruniai banyak harta. Saat akan wafat, ia meninggalkan warisan yang tidak sedikit. Biasanya, harta yang menumpuk tidak semuanya didapat dari yang halal. Akan tetapi, itu tidak berlaku bagi Sa'ad. Harta banyak yang ada padanya, semuanya halal. Sa'ad adalah teladan dalam kedermawanan. Ia juga teladan dalam membersihkan harta. Kemampuannya mengumpulkan harta diimbangi dengan kedermawanannya. Atau bahkan kemampuan mendermakan harta lebih besar dari kemampuannya mengumpulkan harta. Sa'ad termasuk yang ikut dalam rombongan Haji Wada. Saat itu, ia sakit. Rasulullah datang menengoknya. Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, dan ahli warisku hanya seorang putri. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku?" Rasulullah menjawab, "Tidak." "Bagaimana kalau separuhnya?" "Tidak." "Bagaimana kalau sepertiganya?" "Boleh, dan itu sudah banyak. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta. Apapun yang kamu belanjakan untuk mencari ridha Allah, maka pasti ada pahalanya. Bahkan sedikit makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu." Sampai peristiwa itu, Sa'ad baru dikaruniai satu anak wanita. Namun setelah peristiwa itu, ia dikaruniai beberapa anak laki-laki. Sa'ad mudah menangis jika teringat akan siksa Allah. Jika mendengar Rasulullah berkhutbah dan mendengar memberi nasihat kepada kaum muslimin, air matanya bercucuran hingga membasahi pangkuannya. Allah telah banyak memberikan kemudahan kepada Sa'ad, bahkan ibadahnya pun diterima.
Suatu hari ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau memandang ke atas, seakan sedang menerima bisikan. Beliau memandang ke arah para sahabat dan berkata, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Para sahabat pun mencermati setiap arah untuk melihat siapakah kiranya orang yang berbahagia yang beruntung mendapatkan karunia itu. Tidak lama kemudian muncullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Amr bin As datang kepadanya, meminta dengan serius agar Sa'ad mau menunjukkan jenis ibadah yang menjadikannya layak mendapatkan berita baik dari Rasulullah. Sa'ad berkata, "Tidak ada yang melebihi ibadah yang biasa kita lakukan, hanya saja aku tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap seorang pun dari kaum muslimin." Dialah singa yang selalu menyembunyikan kukunya, sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dialah laki-laki yang dipilih Khalifah Umar untuk memimpin pertempuran Qadisiyah yang dahsyat itu. Khalifah mengetahui bahwa keistimewaan yang dimiliki Sa'ad, karena itu ia dipilih untuk mengemban tugas yang berat ini. Sa'ad adalah orang yang doanya dikabulkan. Jika ia berdoa agar kaum muslimin mendapat kemenangan, pasti Allah akan mengabulkannya. Sa'ad selalu makan makanan yang halal, bersih kata-katanya, dan suci hatinya. Sa'ad selalu mengambil bagian dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, termasuk dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan satu lagi yang tidak dapat dilupakan Umar, satu keistimewaan yang amat penting yang harus dimiliki oleh siapa saja yang menghadapi tugas berat, yaitu kekuatan iman. Umar tidak lupa akan kisah Sa'ad dengan ibunya sewaktu ia masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Semua cara telah ditempuh sang ibu untuk mengembalikan Sa'ad ke pelukan agama nenek moyang mereka. Namun semua gagal. Maka sang ibu menggunakan cara pamungkas yang diyakini pasti mampu mengembalikan Sa'ad ke agama yang dianut oleh nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Wanita itu menyatakan akan mogok makan dan minum sampai Sa'ad bersedia kembali ke agama nenek moyangnya. Mogok makan ia jalani hingga tubuhnya lemah dan hampir mati. Tetapi Sa'ad tidak terpengaruh. Ia tidak akan menggadaikan keislamannya meskipun nyawa ibunya sebagai taruhan. Ketika kondisi sang ibu semakin parah, beberapa orang keluarganya membawa Sa'ad kembali untuk menyaksikan kali yang terakhir, dengan harapan hatinya akan menjadi lunak jika melihat ibunya sedang sekarat. Sesampainya di sana, Sa'ad menyaksikan suatu pemandangan yang dapat meluluhkan hatinya, bahkan batu keras pun bisa luluh. Tapi keimanannya terhadap Allah dan Rasulullah lebih kuat dari baja dan batu karang manapun. Didekatkan wajahnya ke wajah ibunya. Ia berkata dengan suara keras agar terdengar oleh ibunya, "Demi Allah, ibu harus tahu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama yang sekarang kupeluk. Sekarang terserah ibu, mau makan atau tidak." Akhirnya sang ibu mengalah. Dan turunlah firman Allah yang memuji sikap tegas Sa'ad radhiyallahu anhu. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Surat Luqman ayat 15. Nah, bukankah dia singa yang menyembunyikan kukunya? Kalau begitu, pantaslah Khalifah Umar menyerahkan panji Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia yang jumlahnya lebih dari 100.000 prajurit terlatih dengan senjata dan peralatan perang yang paling ditakuti dunia saat itu. Dan pasukan itu dipimpin oleh panglima perang paling lihai. Betul, tentara musuh yang menakutkan inilah yang akan dihadapi Sa'ad dan pasukannya yang hanya berjumlah 30.000 dan hanya bersenjatakan tombak, panah, dan pedang. Akan tetapi pasukan ini sama sekali tidak gentar karena dalam dada mereka menyala semangat agama baru, semangat keimanan, dan kerinduan untuk syahid. Kedua pasukan sudah berhadapan. Ya, mereka sudah berhadapan, namun belum saling bertempur. Sa'ad masih menunggu arahan dari Khalifah Umar. Surat pertama Khalifah diterimanya. Surat itu berisi arahan agar pasukan segera ke Qadisiyah yang merupakan gerbang untuk memasuki Persia.
Wahai Sa'ad bin Uhaib, janganlah mudah terpedaya oleh sanjungan. Jika ada yang menyanjungmu sebagai paman dan sahabat Rasulullah, maka ketahuilah bahwa semua itu tidak berlaku di sisi Allah. Hanya ketaatan seseoranglah yang bermanfaat di sisi Allah. Yang berangkat dan rakyat jelata sama saja yang berpangkat dan rakyat jelata sama saja di sisi Allah. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hambanya. Mereka berbeda dalam kesehatan dan mereka akan mendapatkan nikmat di sisi Allah dengan ketaatan mereka. Maka perhatikanlah segala sesuatu yang pernah engkau lihat pada Rasulullah SAW semenjak ia diutus sampai meninggalkan kita. Pegang teguhlah, karena itulah yang harus diikuti. Kabarkan kepadaku mengenai kondisi kalian. Bagaimana posisi kalian dan di mana posisi pasukan musuh. Kabarkan semuanya dengan rinci, seolah-olah aku melihat kalian secara langsung. Sa'ad pun menulis surat kepada Khalifah Umar, mengabarkan segala sesuatu, bahkan sepertinya ia menjelaskan posisi setiap prajurit secara rinci. Saat telah sampai di Qadisiyah, sementara itu seluruh tentara dan rakyat Persia berhimpun, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan selama ini. Kendati pimpinan dipegang oleh Rustum, seorang panglima pilih tanding dan termasuk panglima terlihai saat itu. Sebagai balasan surat dari Sa'ad yang baru dikirimnya, Khalifah Umar mengirimkan balasannya. Jangan sekali-kali gentar dengan persiapan mereka dan cerita tentang mereka. Mohonlah pertolongan Allah dan pasrahkan kepadanya. Pilihlah orang-orang yang cerdas dan tabah, lalu uruslah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Dan jangan lupa mengirim kabar kepadaku setiap hari. Saat kembali mengirim surat kepada Khalifah menyampaikan bahwa Rustum telah mendirikan kemah di Sabat dan mengerahkan pasukan gajah dan kuda dan mulai bergerak menuju kaum muslimin. Khalifah Umar mengirimkan jawaban yang berisi arahan dan agar Sa'ad tidak gentar. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tentara berkuda yang lihai dan gagah berani, paman Rasulullah, generasi pertama yang masuk Islam, pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata. Tebasan pedang dan bidikan panahnya tak pernah meleset. Hari ini ia tampil memimpin pasukan di satu medan perang terbesar dalam sejarah. Ia seorang panglima, tapi tak ubahnya seorang prajurit biasa. Kemahirannya dalam berperang dan kedudukannya sebagai panglima tidak menjadikannya hanya mengandalkan pendapatnya semata. Ia selalu menghubungi Khalifah Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh. Setiap hari ia mengirim sepucuk surat untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat, padahal pertempuran besar itu telah hampir berkecamuk. Sebab Sa'ad tahu bahwa usulan yang datang dari Madinah sana bukan hanya pendapat Khalifah Umar. Khalifah pasti telah bermusyawarah dengan kaum muslimin di sana, termasuk para sahabat terbaik. Karena itu, apapun kondisi peperangan yang ada di hadapannya, ia dan pasukannya tidak mau kehilangan berkah dan manfaat musyawarah, terutama yang dihasilkan oleh para tokoh kaum muslimin yang di dalamnya ada Umar radhiyallahu anhu, sang inspirator. Pesan Umar dilaksanakan Sa'ad. Beberapa orang diutus untuk mengajak Rustum, panglima tentara Persia, untuk beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Dialog panjang berlangsung antara utusan Sa'ad dengan Rustum. Di penghujung dialog, utusan kaum muslimin berkata, sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Esa. Dari memandang dunia secara sempit untuk memandangnya secara luas, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam. Maka siapa saja yang bersedia menerima, tentu kami terima dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa saja yang memerangi kami, tentu mereka kami perangi pula, hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan Allah. Rustum bertanya, apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Mereka menjawab, surga bagi kami yang mati syahid, dan kemenangan bagi yang masih hidup. Para utusan kembali kepada panglima pasukan Islam, Sa'ad, dan menyampaikan bahwa pihak Persia memilih perang. Sa'ad menangis. Andai saja perang sudah mulai beberapa waktu yang lalu, atau bisa diundur beberapa waktu, karena saat itu ia sedang sakit parah hingga sulit bergerak. Bisul bermunculan di sekujur tubuhnya, hingga ia tidak dapat duduk, apalagi harus menunggangi kuda dan terjun ke medan perang. Andai saja perang berlangsung sebelum ia sakit, atau sesudah bisul-bisulnya pecah dan mengering, tentu ia bisa bertempur secara total. Adapun sekarang, ia sedang sakit.
Tetapi ia telah belajar dari Rasulullah untuk tidak mengatakan andai saja. Karena kata andai saja menandakan ketidakberdayaan, dan seorang muslim sejati tidak pernah kehilangan akal dan strategi. Saat itu juga, singa yang menyembunyikan kukunya itu berdiri di hadapan pasukan, menyampaikan pidato yang penuh gelora. Ia memulai dengan membaca firman Allah. Dan sesungguhnya kami menulis dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Setelah menyampaikan pidatonya, Sa'ad melakukan sholat zuhur bersama pasukannya. Sambil menghadapi mereka, ia mengucapkan takbir 4 kali. Alam pun bergemuruh dengan suara takbir. Lalu Sa'ad mengulurkan tangannya ke depan, ke arah pasukan musuh dan berseru, "Marilah bergegas menuju berkah yang dijanjikan Allah." Dengan meningkatkan ketabahan menanggung sakit yang dideritanya, Sa'ad masuk ke kemah yang ia jadikan markas komando, lalu bersandar di sebuah bantal. Sedikit saja serangan dari orang-orang Persia ke kemah itu akan menyebabkan panglima pasukan Islam ini jatuh ke tangan mereka, hidup atau mati. Tetapi ia tidak gentar dan tidak merasa takut. Bisul-bisul pecah, tetapi ia tidak peduli, karena ia sibuk memberikan komando kepada pasukannya dan terus bertakbir. "Majulah ke kanan, tutup pertahanan sebelah kiri. Awas di depanmu, hai Mughirah. Ke belakang mereka, hai Jarir. Pukul, hai Nu'man. Serbu, hai Ash'at. Hantam, hai Qoqo. Majulah semua, hai sahabat-sahabat Muhammad SAW." Suaranya yang berwibawa dan penuh semangat mampu mengubah seorang prajurit menjadi satu pasukan tersendiri. Tentara Persia berjatuhan, tak ubahnya lalat-lalat yang terkapar. Paganisme dan penyembahan terhadap api juga terkubur bersama mereka. Setelah melihat tewasnya panglima besar dan prajurit-prajurit pilihan mereka, sisa-sisa pasukan musuh lari tunggang langgang. Pasukan Islam terus mengejar mereka hingga ke Nahwan, lalu ke Madain. Mereka masuk ke Madain, mengambil singgasana dan mahkota Kisra. Di pertempuran Madain, kiprah Sa'ad sangat besar. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Setelah perang Qadisiyah, terjadi perang-perang kecil antara sisa-sisa pasukan Persia dan kaum muslimin. Akhirnya, semua sisa tentara Persia berhimpun di kota Madain, bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir dan menentukan. Sangat menyadari bahwa semakin lama, maka pasukan Persia di Madain akan semakin kuat. Tentu ini tidak menguntungkan bagi pasukan Islam. Karena itu, pasukan Islam harus secepatnya menyerang mereka. Namun sepertinya mustahil, karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras, karena sedang banjir meluap-luap. Disinilah strategi dan keberanian Sa'ad teruji. Benarlah apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, bahwa Sa'ad adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Tiada yang mustahil di mata Sa'ad. Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris dan mencari daerah yang dangkal agar lebih mudah untuk diseberangi. Dan akhirnya mereka menemukannya, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyerangan, Panglima Besar Sa'ad menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang ada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu disiapkan 2 kompi tentara. Pasukan pertama yang dinamakan Kompi Sapu Jagat dikomandani oleh Asim bin Amr. Dan yang kedua dinamakan Kompi Gerak Cepat dikomandani oleh Al-Qoqo bin Amr. Adapun tugas dari kedua kompi ini ialah menerjuni bahaya dan meretas jalan yang aman menuju pinggir sungai, daerah musuh, dan melindungi induk pasukan yang akan mengiringi mereka dari belakang. Dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Strategi Sa'ad pun berhasil hingga membuat kagum para ahli sejarah. Salman Al-Farisi, kawan seperjuangannya dalam pertempuran itu, juga hampir-hampir tak percaya akan hasil yang telah dicapai. Bahkan ia sampai bertepuk tangan karena takjub dan bangga. Saat itu ia berkata, "Agama Islam masih baru.
Tetapi lautan sudah dapat mereka taklukkan, sebagaimana daratan juga sudah mereka kuasai. Demi Allah yang nyawa Salman berada di tangannya, mereka akan keluar dari sungai ini berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong. Dan benarlah apa yang dikatakannya itu. Sebagaimana mereka terjun ke sungai berbondong-bondong, mereka juga keluar dari sungai dan mencapai seberang sana berbondong-bondong. Tak seorang prajurit pun yang hanyut terseret air. Bahkan mereka sampai di seberang sana dengan badan yang masih segar. Tidak sedikit pun ada tanda-tanda kelelahan. Diceritakan bahwa saat menyeberang ada tempat minum seorang prajurit jatuh ke air, maka ia tidak ingin jadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Ia meminta tolong kepada teman-temannya untuk mendapatkan barang itu kembali. Kebetulan satu ombak besar melemparkan tempat minum itu ke dekat rombongan hingga mereka dapat memungutnya. Ada catatan sejarah yang melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana penyeberangan sungai Tigris itu. Sa'ad memerintahkan pasukannya agar membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu ia menggerakkan kudanya menerjungi sungai dan diikuti oleh pasukannya. Tak seorang pun tertinggal. Mereka berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. Dari tepi sungai yang satu ke tepi lainnya. Telah dipenuhi oleh pasukan yang begitu banyak hingga permukaan air tidak kelihatan. Mereka menyeberangi sungai itu sambil bercakap-cakap, seperti mereka berjalan di daratan saja. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa yakin dengan pertolongan Allah. Tatkala Sa'ad diangkat Khalifah Umar sebagai gubernur Irak, ia berhasil melakukan pembangunan dan perluasan kota. Kota Kufah diperluas, ajaran Islam diberlakukan di wilayah yang luas itu. Pada suatu hari, rakyat Kufah mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar. Rupanya mereka sedang dipengaruhi oleh tabiat yang mudah dihasut dan suka memberontak. Mereka melontarkan tuduhan lucu. Sa'ad tidak bisa sholat dengan baik. Mendengar itu, Sa'ad hanya tertawa. Demi Allah, salat yang aku lakukan seperti salat Rasulullah, memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Saat dipanggil menghadap Umar ke Madinah, Saat tidak marah. Saat itu juga ia menghadap Khalifah. Selang beberapa waktu, Khalifah bermaksud mengutus Sa'ad untuk menjadi gubernur Irak lagi. Akan tetapi dengan tertawa, Sa'ad menjawab, "Apakah Anda hendak mengutusku kepada kaum yang menuduhku tidak bisa sholat dengan baik?" Sa'ad lebih memilih tinggal di Madinah. Ketika Khalifah Umar dicederai orang, ia memilih 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi penanggung jawab pemilihan khalifah baru. 6 orang yang diridhoi Rasulullah SAW sewaktu beliau hendak berpulang ke rahmatullah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu dari 6 orang tersebut. Bahkan dari ucapan Khalifah Umar terakhir bisa difahami, jika seandainya pemilihan khalifah baru diserahkan kepadanya, maka dia akan memilih Sa'ad. Sewaktu memberi wasiat terakhir dan ucapan perpisahan kepada sahabat-sahabatnya, Khalifah Umar berkata, "Jika khalifah dijabat oleh Sa'ad, maka itu sudah semestinya, dan seandainya dijabat oleh orang lain, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya." Sa'ad dikaruniai usia panjang. Saat terjadi kekacauan besar, Sa'ad tidak ingin campur tangan. Bahkan, ia berpesan kepada keluarga dan putra-putranya agar tidak menyampaikan berita apapun tentang kekacauan besar itu. Suatu hari, orang-orang menaruh harapan kepadanya. Keponakannya yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas menemuinya. "Paman, di sini ada siap 100.000 pedang. Semuanya menganggap pamanlah yang lebih berhak menjabat sebagai khalifah." Sa'ad menjawab, "Dari 100.000 pedang itu, aku hanya menginginkan sebilah pedang. Jika aku tebaskan kepada orang beriman, maka takkan bisa melukainya sedikit pun. Namun jika aku tebaskan kepada orang kafir, lehernya langsung putus." Hashim faham apa yang dimaksud pamannya. Ia pergi meninggalkan sang paman.
Ketika Muawiyah berhasil menduduki jabatan khalifah, ia bertanya kepada Sa'ad, "Mengapa engkau tidak ikut berperang di pihak kami?" Sa'ad menjawab, "Aku sedang lewat di suatu tempat yang dilanda topan berkabut gelap." Aku berkata, "Saudara-saudara, kuhentikan kendaraan menunggu jalan terang kembali." Muawiyah berkata, "Dalam Al-Quran tidak disebutkan saudara-saudara, tetapi Allah berfirman, jika di antara orang beriman ada dua golongan yang saling membunuh, maka damaikanlah mereka. Seandainya salah satu di antara kedua golongan itu berbuat aniaya kepada orang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah." Al-Hujurat ayat 9. Engkau tidak berada di pihak yang aniaya dan tidak pula di pihak yang benar. Sa'ad menjawab, "Aku tidak mungkin memerangi seorang laki-laki," maksudnya Ali, "yang pernah disabdakan Rasulullah, engkau di sampingku seperti kedudukan Harun di samping Musa. Hanya saja tidak ada nabi sesudahku." Suatu hari di tahun 54 Hijriah, saat usia Sa'ad sudah lebih dari 80 tahun, ia terlihat di rumahnya di Aqiq sedang bersiap-siap hendak berpulang ke rahmatullah. Detik-detik terakhir ini diceritakan oleh putranya. "Saat itu, kepala ayah di pangkuanku. Aku menangis." Ayah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, nak?" "Allah tidak akan menghukumku. Aku akan menjadi penduduk surga." Kuatnya iman yang dimiliki tidak tergoyahkan oleh apapun, bahkan kematian. Rasulullah pernah menyampaikan kabar gembira itu kepadanya, dan ia sangat percaya kepada Rasulullah. Lantas, apa yang harus ditakuti? Dengarkan ucapannya, "Allah tidak akan menghukumku. Aku akan menjadi penghuni surga." Ia ingin menghadap Allah dengan membawa kenang-kenangan yang paling manis dan mengharukan, masa-masa indah bersama Islam dan Rasulullah. Ia menyuruh keluarganya mengeluarkan sehelai kain tua dari lemari dan meminta mereka menjadikan kain itu sebagai kafannya nanti. Ia berkata, "Kain ini kupakai saat menghadapi orang-orang musyrik di perang Badar. Kain ini sengaja kusimpan untuk hari ini." Memang, kain usang yang telah lapuk dan tidak dapat dianggap sebagai kain biasa. Ia adalah panji-panji yang senantiasa berkibar di puncak kemuliaan dan membentang. Kemuliaan yang dijalani dengan keyakinan, ketulusan, dan gagah berani. Akhirnya, jasad pahlawan kita ini dibawa ke Madinah untuk dimakamkan di Baqi, berdekatan dengan rekan-rekannya yang telah mendahuluinya menghadap Allah. Dialah muhajirin yang terakhir meninggal. Selamat jalan, wahai Sa'ad. Selamat jalan, wahai pahlawan Qadisiyah, pembebas Madain, dan pemadam api pemujaan di Persia untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas.